wise people, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai istilah dalam filsafat. Pengalaman saya saat pertama kali belajar filsafat, saya merasa kebingungan karena mendengar istilah-istilah baru yang baru saya dengar. Langsung saja masuk pada pembahasannya. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani, aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti teori, yang berarti teori tentang nilai. Pertanyaan di wilayah ini menyangkut antara lain, untuk apa pengetahuan ilmu itu digunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaannya dengan kaidah-kaidah moral, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral, bagaimana kaitan metode ilmiah yang digunakan dengan norma-norma moral dan profesional. Absolut bisa diartikan menjadi mutlak, berasal dari bahasa Inggris absolute. Dalam pemerintahan, istilah ini adalah satu ciri pemerintahan diktator, di mana pemimpinnya mempunyai kekuasaan mutlak. Istilah absolut juga digunakan dalam bidang matematika untuk menyatakan nilai absolut, yang secara sederhana berarti selalu positif. A priori adalah pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Atau dengan kata lain, sebuah istilah yang dipakai untuk menjelaskan bahwa seseorang dapat berpikir dan memiliki asumsi tentang segala sesuatu sebelum bertemu dengan pengalaman dan akhirnya mengambil kesimpulan. Deduksi atau deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip-prinsip atau sikap yang berlaku khusus, berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Dialektik atau dialektika berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah. Istilah ini telah ada sejak masa Yunani kuno. Kemudian Hegel menyempurnakan konsep dialektika dan menyederhanakannya dengan memaknai dialektika ke dalam trilogi tesis, antitesis, dan sintesis. Menurut Hegel, tidak ada satu kebenaran yang absolut karena berlaku hukum dialektik. Dualisme merupakan konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Entitas merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam berbentuk fisik. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral, yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas keindahan. Estetika merupakan ilmu yang membahas bagaimana keindahan bisa terbentuk dan bagaimana supaya dapat merasakannya. Empirisme suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, dan jenis pengetahuan. Humanisme adalah istilah umum untuk berbagai jalan pikiran yang berbeda yang memfokuskan dirinya ke jalan keluar umum dalam masalah-masalah atau isu-isu yang berhubungan dengan manusia. Idealisme yakni menjelaskan semua objek dalam alam dan pengalaman sebagai pernyataan pikiran. Intuisi yakni suatu kegiatan berpikir yang non-analitik yang tidak mendasarkan diri kepada suatu pola berpikir tertentu. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan sesuatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Kausalitas adalah dasar ilmu pengetahuan. Kausalitas atau hubungan sebab akibat adalah fondasi dasar dari ilmu pengetahuan. Kosmos dalam pengertian yang paling umum adalah suatu sistem yang teratur atau berada dalam harmoni. Berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti keteraturan, susunan yang teratur atau hiasan. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Naturalisme yakni sesuatu yang bersifat alami memiliki makna, yaitu bukti berlakunya hukum alam dan terjadi menurut kodratnya sendiri. Positivisme yakni menolak segala sesuatu yang di luar fakta dan menerima sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera. Paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada suatu konflik atau kontradiksi. Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Rasionalisme adalah merupakan paham atau aliran atau ajaran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal,
Selain itu, tidak ada sumber kebenaran hakiki. Teologi adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas, dan Tuhan. Utilitarianisme merupakan sebuah paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan.